Halo, kali ini aku akan membacakan salah satu cerita yang ada di dalam buku Tiga Permintaan karangan Enid Blyton. Cerita ini menurut aku adalah cerita yang paling menarik karena kejadian-kejadian yang ada di dalamnya adalah kejadian yang sering terjadi dalam hidup sehari-hari. Sehingga moral ceritanya lebih mudah ditangkap oleh pembaca ataupun pendengarnya. Oke, cerita ini berjudul Sally Ceroboh dan Tabby Jujur. Nenek suka pergi, hendak pergi 2 hari lamanya. Ia tak suka meninggalkan gubuknya kosong. Mengapa? Ia tak suka jika rumahnya jadi berdebu. Maka ia pun mencari seseorang yang mau datang membersihkan rumahnya setiap hari. Aku saja, Nek, ujar Sally ceroboh. Ia tahu nenek suka pergi biasanya membayar banyak. Aku akan datang ke rumah nenek setiap hari, mengelap, menyapu, menyiram tanaman, dan membereskan tempat tidur nenek. Nenek tak perlu khawatir, semuanya pasti beres. Nenek suka pergi tak percaya pada Sally ceroboh. Anak itu kurang teliti. Kalau bekerja terburu-buru dan tidak bersungguh-sungguh. Sebenarnya aku lebih suka bila Tabita jujur yang merawat rumahku, pikir nenek suka pergi. Tapi aku tak punya waktu menemuinya. Jadi terpaksa kuserahkan pada Sally. Dipandangnya Sally. Kau tahu bukan Sally? Aku ingin semuanya dikerjakan dengan bersungguh-sungguh dan dengan teliti. Bukan asal-asalan saja. Akan kutinggalkan uang upahmu di rumahku. Bekerjalah yang baik ya. Nenek suka pergi pun berangkatlah. Keesokan harinya, Sally pergi ke rumah nenek suka pergi. Dipandanginya sekelilingnya. Tidak kelihatan berdebu. Dilapnya perabot dengan asal saja. Lalu terlihat olehnya keset. Ia tahu nenek suka pergi selalu mengibaskan debu keset-kesetnya setiap hari. Buat apa repot-repot? Nenek suka pergi tak akan tahu apakah keset-kesetnya kubersihkan atau tidak, pikir Sally. Jadi aku tak akan bersusah-susah membawanya keluar dan mengibaskannya. Dirabanya tanah di dalam pot tanaman yang menghiasi jendela. Ah, masih basah, ujar Sally. Buat apa disiram lagi? Sally masuk ke kamar tidur. Tempat tidurnya masih berantakan. Terpaksa harus kubereskan, ucap Sally ceroboh. Tapi aku tak akan repot-repot membalik kasurnya. Berat. Nenek suka pergi tak akan tahu kasurnya kubalik atau tidak. Diratakannya spraynya dan diselipkannya ujung-ujungnya dengan asal saja. Sally tak mau bersusah-susah membalik kasur dan menepuk-nepuk bantalnya. Ia memang anak yang malas. Rumahnya sendiri selalu kotor dan berantakan. Disapukannya lap di sana-sini di dalam kamar nenek suka pergi. Tetapi tidak diangkatnya barang-barang yang terletak di atasnya. Dengan demikian, debu masih nampak di bagian bawah jam dan jambangan-jambangan penghias. Di bawah tempat cuci piring di dapur, nampak setumpuk sampah. Seharusnya ember tempat sampah itu dikosongkan. Isinya dibuang ke tempat pembuangan sampah di jalan. Tetapi Sally segan melakukannya. Dilihatnya lantai dapur. Sudah waktunya dipel. Tapi mengapa harus repot-repot? Kalau mau betul-betul membersihkannya,
ia harus memindahkan meja dan kursi makan. Ah, dapur ini sudah kelihatan lumayan, pikir Sally setelah kurang lebih 20 menit beres-beres. Memang nenek suka pergi memintaku datang setiap hari, tapi itu cuma buang-buang waktu saja. Toh sebentar saja aku sudah bisa membereskan segalanya. Sally mencari-cari uang yang dijanjikan nenek suka pergi. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Perempuan tua pembohong, umpat Sally ceroboh marah. Ternyata dia tidak meninggalkan uang sepeser pun untukku. Aku tak akan datang lagi ke sini besok. Sally pun keluar dengan membanting pintu. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan Tabita jujur. Diceritakannya pengalamannya kepada Tabita. Sally mengatakan bahwa nenek suka pergi itu pembohong dan bahwa ia tak mau datang lagi membersihkan rumah perempuan tua itu besok. Tabby jujur menyukai nenek suka pergi. Berbeda dengan Sally, Tabby selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan teliti. Ia tak pernah melewati begitu saja sesuatu yang seharusnya dikerjakannya. Di samping itu, hasil pekerjaannya sangat memuaskan. Semua orang tahu dan mereka menyukai Tabby. Biar aku yang membersihkan rumah nenek suka pergi besok, pikirnya. Kasian beliau jika melihat rumahnya kotor sewaktu tiba di rumah. Maka pergilah Tabby ke rumah nenek suka pergi keesokan harinya. Di sana ia bekerja keras. Dipelnya lantai dapur. Dan ketika ia sedang memindahkan meja, hendak mengepel bagian bawahnya, dilihatnya sekeping uang logam senilai 50 pence di bawah salah sebuah kakinya. Tabby segera meletakkan uang itu di atas perapian. Lalu ia pun melanjutkan mengepel dapur. Dikibaskannya semua keset. Anehnya, di bawah setiap keset, Tabby menemukan kepingan uang logam 50 pence. Aneh, pikir Tabby sambil meletakkan uang yang ditemukannya di atas perapian. Tabby menengok ke kamar tidur. Alangkah tidak rapinya pekerjaan Sally. Ditariknya spray hendak diatur kembali. Pasti Sally belum membalik kasurnya, pikir Tabby. Maka dibaliknya kasur tempat tidur nenek suka pergi. Di bawah kasur, Tabby menemukan lagi kepingan uang logam 50 pence. Benar-benar membingungkan. Tabby meletakkannya di atas perapian. Setelah selesai mengatur tempat tidur, Tabby mulai mengelap perabot. Tabby mengangkat jam, hendak mengelap bagian bawahnya. Tetapi di bawah jam didapatinya uang logam 10 pence. Begitu pula di bawah jambangan-jambangan bunga ketika Tabby memindahkannya hendak mengelap bagian bawahnya. Sampah di bawah tempat cuci piring mulai bau. Tabby membuangnya ke tempat sampah di pinggir jalan. Di bawah ember yang dipakai sebagai tempat sampah dapur, Tabby menemukan uang 1 pound. Bukan main. Yang terakhir dilakukan Tabby ialah menyiram tanaman. Ketika sedang menyiram, Tabby mendengar bunyi berdenting-denting di dalam ember penyiram tanaman. Ketika Tabby memeriksanya, ternyata di situ ada sekeping uang logam 10 pence. Mengapa nenek suka pergi meletakkan uang di tempat-tempat seperti ini?
Rumah nenek suka pergi kini nampak bersih dan rapi. Tabby meninggalkan rumah itu dengan hati puas. Semua uang yang ditemukannya ditumpuknya di atas perapian, supaya nenek suka pergi mudah melihatnya kalau beliau datang. Akan kuberitahukan kepadanya bahwa uang itu kutemukan ketika aku sedang membersihkan rumahnya, pikir Tabby. Kebetulan sekali Sally ceroboh dan Tabby jujur bertemu dengan nenek suka pergi bersamaan. Sally sangat marah pada perempuan tua itu. Aku datang membersihkan rumahmu, tetapi ternyata kau tidak meninggalkan uang sama sekali. Mana uangnya? Oh, jadi kau tidak menemukan uang itu? Tanya nenek suka pergi sambil memandangi Sally. Matanya bersinar-sinar. Kalau begitu kau kurang bersungguh-sungguh membersihkan rumahku. Semua keset sudah kukibaskan, lantainya kupel bersih-bersih, dan semua tanamanmu sudah kusiram, ucap Sally marah. Kau mengatakan hendak meninggalkan uang. Aku memang meninggalkan uang untukmu, ujar nenek suka pergi. Anehnya, uang itu kudapati tertumpuk rapi di atas perapian ketika aku pulang. Jadi pasti ada seseorang yang menemukannya. Aku yang menemukannya, Nek, Tabby jujur berkata. Sebagian kutemukan di bawah keset ketika aku hendak mengibaskannya. Sebagian lagi di bawah kasur ketika aku hendak membalik kasur. Dan sebagian lagi di bawah kaki meja, di bawah ember tempat sampah. Dan benar, potong nenek suka pergi. Wajah Sally merah padam. Dengan segera ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nenek suka pergi meninggalkan uang yang dijanjikannya di tempat-tempat yang harus dibersihkannya. Seandainya ia bekerja dengan sungguh-sungguh dan teliti, tentu uang itu ditemukannya. Tetapi ia sembrono dan malas, hingga tak satu pence pun ditemukannya. Jadi kaulah yang menemukannya, Tabby, ujar nenek suka pergi sambil tersenyum. Kau berhak mengambil uang itu. Datanglah ke rumahku mengambilnya. Bila Sally memang berhak mendapatkannya, ia tentu sudah mendapatkan uang itu. Dalam hal ini ia terlalu malas. Kemalasan tak pantas dibayar. Tidak malukah kau, Sally? Nenek suka pergi ternyata punya taktik yang cukup cerdik, bukan? Memang, hanya pekerjaan yang bagus hasilnya yang perlu dibayar. Bukan pekerjaan yang dilakukan dengan asal saja oleh orang yang malas. Mudah-mudahan lain kali Sally bekerja dengan teliti dan bersungguh-sungguh.